halo semua, salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk Bapak dosen kami, Bapak Ricu Sidik. Nah, kami di sini kelompok 6 ingin menjelaskan tentang rekayasa ide kami yang berjudul tentang PBL, Problem Based Learning sebagai solusi pembelajaran di era 4.0 yang beranggotakan saya sendiri Michael Martius Ganingging dan ada ketiga rekan saya yang bernama Evi Handayani, Rani Sulistiawati, dan Ayu Rizkia. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita, alangkah baiknya kalian mengenal kami dulu. Di sebelah ada foto kami guys, bisa dilihat, cantik dan ganteng kok. Ya, jadi kita lanjut ke pembahasan. Jadi di pembahasan kami terbagi 4. Yang pertama tentang pengertian dan landasan teori. Yang kedua karakteristik problem based learning. Yang ketiga kelebihan dan kekurangan PBL. Yang keempat metode field trip. Nah, langsung saja yang pertama tentang pengertian dan landasan teori. Jadi, PBL ini dikembangkan oleh Profesor Howard Barrows pada tahun 1970 dengan pengertian model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah bagi siswa sebagai awal pembelajaran dengan diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi, menurut kami, pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa diharapkan pada masalah autentik atau nyata guys, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut. Landasan teori dari problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah kolaborativisme atau kolaborasi yang sering kita dengar, yaitu suatu pandangan yang berpendapat bahwa mahasiswa akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer informasi fasilitator mahasiswa ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan individual. Oke, baik, kita lanjut ke karakteristik problem based learning PBL yang dikembangkan oleh Barrows 1970 yang terbagi 5. Yang pertama adalah learning is student centered, yang artinya proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Baik, yang kedua adalah authentic problems from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik. Autentik adalah nyata, masalah yang nyata, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Oke, yang ketiga adalah new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja mahasiswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku ataupun informasi lainnya. Yang keempat adalah learning occurs is in small group. Jadi, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran, di sini dirancangkan untuk membuat kelompok kecil, seperti yang kita lakukan biasanya, seperti itu. Ya baik, yang kelima adalah teachers act as facilitators. Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai facilitators. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak siswa capai. Yang harus muncul dalam PBL adalah yang pertama keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah, yang kedua inquiry dan investigasi, yang ketiga adalah reformasi tanya dan jawab, yang keempat adalah refleksi. Nah, di sebelah akan dijelaskan tentang langkah-langkah penerapan PBL dan kelebihan dan kekurangan PBL. Jadi, selamat membaca. Metode karya wisata atau field trip. Bagaimana caranya? Dengan cara
mengajak para siswa keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan atau permasalahan. Fungsinya digunakan untuk memberi pengertian yang lebih jelas untuk pokok permasalahan. Yang kedua, membangkitkan rasa cinta dan kesadaran tinggi dalam diri terhadap lingkungan dan ciptaan Tuhan. Sebenarnya ada lagi guys, yaitu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling is the best. Bagaimana agar metode ini tercapai? Yang pertama adalah feedback, yang kedua adalah musyawarah, yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, dan yang keempat adalah dilanjut dengan tanya jawab plus penilaian dan saran. Jadi bisa kita lihat di poin-poin di PowerPoint kami di sebelah guys. Jadi yang selanjutnya adalah keunggulan metode karya wisata atau field trip. Ini adalah keunggulannya. Ada 4 keunggulan yang kami dapat guys. Yang pertama adalah memberikan penjelasan dan pemahaman materi dengan konkret. Yang kedua adalah menambah pengalaman dan menyaksikan keindahan alam. Yang ketiga adalah melatih siswa bersikap lebih terbuka, objektif, dan wawasan yang lebih luas terhadap dunia luar. Yang keempat adalah mempunyai kesempatan yang baik untuk menerangkan satu objek secara jelas berkat pengalaman tadi guys. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ricu Sidik SPD MPD, dan juga kepada teman-teman kami. Kami kelompok 6 undur diri, tetaplah jaga kesehatan, kuarantain, tugas di rumah. Hidup mahasiswa.